Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang sistem informasi berbasis komputer. Baik, yang pertama tentang sejarah sistem informasi berbasis komputer. Selama tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka, GIS atau Global Information System. Tetapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070, perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistem ini. Sistem yang mulanya dirancang untuk mendukung operasi yang tersentralisasi ataupun tidak tersentralisasi akan ditingkatkan untuk memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai sebuah koordinat suatu sistem yang terintegrasi. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dan diintegrasikan secara utuh dalam pematangan sistem informasi dunia adalah peranan sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS. Baik, selanjutnya pengertian sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya, sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer. Selanjutnya ada perkembangan sistem informasi berbasis komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem informasi berbasis komputer mengalami evolusi. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Adapun tahapan perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fokus awal pada data atau EDP. Yang kedua ada fokus baru pada informasi atau MIS. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau DSS. Yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau OA. Yang kelima, fokus potensial pada konsultasi atau AI atau ES. Berikutnya ada karakter sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, sistem informasi berbasis komputer memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi berbasis komputer tersebut. Misalnya bagian input, proses, output. Contoh bagian input adalah salesman memasukkan data penjualan bulan ini. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi berbasis komputer yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut. Sehingga sistem informasi berbasis komputer tersebut tidak bersinggung dengan sistem informasi berbasis komputer lainnya. Yang ketiga, tujuan sistem informasi berbasis komputer adalah hal pokok yang harus ditentukan dan dicapai dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer tersebut. Sebuah sistem informasi berbasis komputer berhasil apabila dapat mencapai tujuan tersebut. Berikutnya yaitu ada macam-macam sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan,
dan mengoperasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain, yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Dan yang kedua yaitu ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk kebutuhan manajemen. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa sistem yang terlibat adalah software serta hardware. Manajemen informasi digunakan sebagai sebuah tindakan pengambilan keputusan manajerial. Peranan sistem informasi dalam proses manajemen adalah menyediakan informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen. Tugas sistem informasi adalah menyediakan informasi yang bersifat internal. SIM dalam perspektif juga menyediakan informasi bagi orang-orang selain manajer, seperti sistem informasi antar organisasi, masyarakat umum, pemerintah, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada SPK, Sistem Pengambilan Keputusan. Sistem pengambilan keputusan merupakan salah satu produk software yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan DSS adalah sebagai second opinion, sebagai bahan pertimbangan seorang manajer sebelum memutuskan kebijakan tertentu. Berikutnya yaitu ada manfaat sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, organisasi menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kedua, bank menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Dan yang ketiga, perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem informasi berbasis komputer adalah sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis yang berguna untuk menunjang pekerjaan manusia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.